Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2946 Mantra. Kehancuran besar kekaisaran. Ye Chen mengangkat alisnya, terkejut dan kaget. Dia hanya tahu bahwa ada pintu masuk ke kehancuran besar primordial, tetapi dia tidak tahu bahwa itu bisa diteleportasi. Dia mungkin mempercayai jawaban Hei Paodi. Hal ini mungkin karena aura kuno dan prasejarah pada Kaisar Hei Pao. Kaisar yang dimutilasi ini, Bao Buqizen, berasal dari zaman prasejarah kuno, dan sekarang dia ingin kembali, tetapi susunan teleportasi perlu dikorbankan, dan orang biasa tidak cukup baik, jadi dia menipunya untuk mempersembahkan tubuh suci ini sebagai pengorbanan. Wow, aku benar-benar memikirkanmu. Senyum tipis Kaisar berjubah hitam menambahkan sedikit godaan, kekuatan tempurnya dapat membunuh Kaisar, IQ-nya sedikit menyentuh, jika kamu disuruh masuk, kamu akan pergi di, apa-apaan dengan kata lain, kehalusan bahkan mengejutkan Kaisar. Siapa tuanmu? Itu adalah pertanyaan ini lagi, Ye Chen bertanya lagi, dan jarang mengambil kesempatan yang baik, jadi dia harus bertanya dengan jelas, di mata Hei Paodi, dia pasti akan mati, jadi pada dasarnya, setiap pertanyaan harus dijawab ya, orang akan mati, tidak masalah untuk membicarakannya, jika orang dalam keadaan ekstasi, penjaga mereka paling rendah. Tubuh suci kuno. Kaisar berjubah hitam tersenyum licik, mengungkapkan rahasianya. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba menyipitkan matanya, mengetahui bahwa tubuh suci di mulut jubah hitam mengacu pada tubuh suci kuno dari baris pertama. Di sini, ada lebih banyak rahasia yang terlibat. Menjadi penguasa Kaisar Jubah Hitam, garis keturunan pertama dari tubuh suci kuno yang sunyi, setidaknya itu adalah pencapaian yang luar biasa, mungkin masih seorang kaisar. Di mana dia? Ye Chen bertanya lagi, menahan diri. Prasejarah purba-purba. Mendengar empat kata ini lagi, wajah Ye Chen tiba-tiba berubah, prasejarah purba-purba. Tubuh suci setidaknya dari baris pertama Dacheng, tetapi di zaman prasejarah kuno. Bukankah Di Huang dan Hong Yan sangat berbahaya? Baris pertama lebih kuat dari baris kedua. Hanya membuka darah dan mengikuti batas sesuka hati adalah hukuman gantung tingkat dewa, dan jauh dari mampu menandingi Di Huang dan Hong Yan. Sepanjang jalan, berjalan dengan baik. Pergilah, adikmu. Teriak Ye Chen, tubuh sucinya bergetar, dan rantai rune yang menguncinya semuanya rusak. Tanpa menahan diri, dia melompat keluar seperti naga banjir, dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Pedang Dao sudah ada di tangannya, dan dia menghadapi pedang. Meskipun dia benar-benar ingin bertanya lebih banyak, dia tidak bisa menahannya. Lagi, dan dikurung lagi dalam formasi, sumbernya harus terluka, dan jika Anda ingin mengetahui rahasianya, Anda harus memiliki hidup Anda terlebih dahulu. Kamu. Ye Chen bergegas keluar, dan Kaisar berjubah hitam menjadi pucat karena terkejut, dan tanpa memperhatikan, dia menerima pukulan penuh dari pedang, dan terlempar ke samping. Paong. Kapan? Pedang Zuxian tidak jauh lebih baik, itu ditargetkan oleh tubuh Dharma Jihad, dan tubuh Dharma juga memegang pedang Dao, dan menebas sampai mati. Itu adalah pedang yang patah, tetapi terbelah menjadi beberapa celah. Semuanya dalam sekejap mata. Lubang hitam jatuh ke dalam kedamaian ketika keempatnya menetap. Sudut mulut Ye Chen berdarah, itu adalah reaksi dari cedera traumatis. Wajah Dharmakaya juga pucat, itu adalah reaksi dewa. Melihat Kaisar Hei Pao, ada bekas pedang tajam di dadanya, melalui bekas luka, orang bisa melihat tulang gelap Kaisar, darah Kaisar yang mengalir, bersinar dengan cahaya redup dari Dao Kaisar. Jade Immortal Sword bahkan lebih buruk. Setelah 10 tahun penyembuhan, akhirnya pulih sedikit cahaya berwarna-warni. Setelah dipotong oleh lingkaran sihir, cahaya berwarna-warni dimusnahkan lagi. Tidak hanya dimusnahkan, tetapi juga terluka parah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kaisar berjubah hitam melolong marah. Itu adalah lingkaran sihir yang dia buat sendiri, larangan yang dia buat sendiri, tetapi Ye Chen memecahkannya dalam sekejap. Dia, tingkat menengah Kaisar, benar-benar tidak bisa menerimanya. Simpan selama 10 tahun, bukankah itu memberitahumu bahwa ada tubuh suci setengah matang, tidak mudah untuk dipusingkan.
Ye Chen berkata sambil tersenyum, dan, itu, di mulutnya mengacu pada Zhu Xianjian. Adapun mengapa dia bisa melanggar larangan, itu semua karena gerbang Dacheng dia benar-benar memasukinya, dan meskipun dia terbunuh melintasi ruang dan waktu hanya dalam sekejap, dan kemudian terbang keluar dari gerbang Dacheng, itu juga merupakan keberuntungan. Keberuntungan ini juga mengacu pada suatu momen, dia dapat menggunakan kekuatan tempurnya yang besar pada saat tertentu, jika tidak, orang bodoh akan memasuki lingkaran sihir. Fakta telah membuktikan bahwa dalam hal perhitungan, dia masih lebih unggul. Secara alami, itu juga tergantung pada keberaniannya. Secara umum, dia setengah melangkah, tetapi dia tidak akan berani menghitung kaisar tingkat menengah seperti ini. Salah apapun perhitungan dapat mengakibatkan malapetaka abadi. Untungnya, dia menang. Kaisar berjubah hitam telah menghitung segalanya, dan bahkan dalam 10 tahun terakhir, dia telah mempelajari kekuatan supernatural, metode abadi, asal-usul, dan akar Tao Ye Chen secara menyeluruh, tetapi dia hanya mengabaikan gerbang kesuksesan besar. Kegagalan. Pergi ke surga dengan sia-sia. Bersembunyi di lubang hitam sepanjang hari, beritanya diblokir. Saya tidak tahu apakah saya telah memasuki gerbang Dacheng, jadi saya datang ke sini untuk merencanakan melawan generasi muda, dan konsekuensinya sangat serius. Ye Chen masih berbicara, mengucapkan sepatah kata ambil sepatah kata. Kaisar Heipao berhenti berbicara, menggertakkan giginya, dan wajahnya begitu ganas hingga terdistorsi. Salah perhitungan serius. Ketika itu tiba, dialah yang dimainkan. Dalam adegan ini, izinkan aku tersenyum. Kata Kaisar Hades dengan penuh arti. Lagi pula, pria ini tertawa. Lucu sekali, seorang kaisar tingkat menengah, dipermainkan oleh tubuh suci kecil, terlihat bagus pada pandangan pertama. Sehalus leluhur Tao, mereka semua tertawa. Dia melihat masalah ini dari awal sampai akhir. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Kaisar Jubah Hitam benar-benar tidak baik, melihat keseluruhan kejadian, dia lebih seperti badut yang melompat-lompat di depan aktor. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kedua kaisar tertawa, lubang hitam sudah berperang. Ye Chen menyerang Kaisar Heipao, dan tubuh Dharma menyerang pedang Zuxian, tidak membiarkan mereka mendekat. Terutama pedang Zuxian, selalu ingin pergi ke Kaisar Heipao, tetapi dihalangi oleh tubuh Dharma. Dia tidak tahu apakah dia bisa menghancurkan Kaisar Heipao, tetapi pedang Zuxian ini harus dilumpuhkan olehnya hari ini. Jika bisa benar-benar hancur, maka yang paling bagus. Sialan, kamu benar-benar pantas mati. Kaisar berjubah hitam menutupinya dengan telapak tangannya, menghancurkan langit dan bumi. Tanpa akar Tao, tanpa sumber kehidupan, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Ye Chen membanting dentang, memotong sungai peri dengan pedangnya, mematahkan cetakan telapak tangan, dan bahkan Kaisar Jubah Hitam pun terkejut. Untuk mundur. Jika dia adalah seorang kaisar yang sempurna, dia tidak akan berani bertarung. Sayangnya, itu adalah kaisar yang rusak. Tanpa akar Dao dan sumber kehidupan, hanya ada kaisar tingkat menengah, tidak ada kekuatan tempur tingkat menengah, dan kadang-kadang bahkan lebih rendah dari kaisar dasar, hanya karena kekuatan dewa kaisarnya, setiap poin yang digunakan adalah 1 poin kurang, dan pendek sangat sulit untuk pulih dalam waktu. Jika kaisar seperti itu melakukan perang gesekan, dia pasti akan kalah. Bunuh, bunuh, bunuh. Kaisar berjubah hitam meraung, mengetahui kekurangannya sendiri, dia menjadi lebih gila, bersemangat untuk bertarung dengan cepat, dia tidak lengkap, tetapi Ye Chen juga memiliki luka, yaitu luka ruang dan waktu, karena dia harus bertarung, maka bertarunglah, lihat apakah kaisar akan jatuh ke dalam kelemahan terlebih dahulu, atau kamu akan dipukul mundur sampai mati terlebih dahulu. Hancurkan pedang Zuxian. Ye Chen memberi Fasen perintah kematian, dan dia mengorbankan asalnya dan langsung menyerang Kaisar Heipao. Kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun, jadi dia tidak bisa membiarkannya lolos. Jika Anda mau bertarung, lalu bertarung. Jika Anda bertarung sampai mati, Anda harus dibunuh terlebih dahulu. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang pecah lagi, dan raungan memenuhi kegelapan. Seorang kaisar besar tingkat menengah, master setengah langkah. Yang satu tidak memiliki akar dan sumber kehidupan, dan yang lainnya telah terluka oleh ruang dan waktu. Mereka tidak dalam kondisi puncaknya, dan mereka bertarung dengan sengit. Mereka tidak bertahan. Beberapa hanya menyerang seumur hidup. Anda menamparkan saya akan menendang kembali ketika saya mati.
Situasi dalam pertempuran seimbang, tidak peduli apakah itu kaisar atau tubuh suci, pihak lain tidak dapat menahannya, tubuh suci bermandikan darah kaisar, dan kaisar juga bermandikan darah suci. Paung, dentang, ledakan, kapan? Di lubang hitam lainnya, suara benturan logam cukup nyaring, dibandingkan dengan Hei Pao di Zuxianjian sengsara. Setelah 10 tahun pemulihan, itu masih dalam keadaan lemah, dan setengah dari tubuh pedang yang hilang telah dimurnikan. Untuk itu adalah pukulan yang menghancurkan. Kaisar jubah hitam dalam keadaan sisa darah, dan itu tidak bahkan sisa darah ada yang tidak berani melawan, ada yang lari dan lari saja. Lari, kemana harus lari? Tubuh Dharma memegang pedang Dao, mengejar dan menebas sepanjang jalan. Tuan memberi perintah untuk mati, dan jika dia tidak menghancurkan pedang Zuxian sampai hancur, itu tidak akan selesai. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang eksekusi abadi berdengung, sangat marah hingga ingin meledak. Menyesal, sangat menyesal, menyesal apakah harus keluar jalan-jalan, harus tetap berada di tubuh kaisar berjubah hitam, dan menyesal apakah harus keluar dari gerbang masa lalu prasejarah kuno, jika bukan, untuk ini, itu akan sangat menyedihkan, menghitung lagi dan lagi, itu lebih tragis dari yang terakhir kali, belum lagi tidak membunuh Ye Chen, tetapi melumpuhkan dirinya sendiri. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan tubuh Dharma. Jika Master ada di sini, dia mungkin akan marah sampai mati. Ketika dia berada di puncaknya, dia mampu membunuh kaisar. Ketika dia lemah, dia sangat lemah. Bahwa itu terlalu menyentuh. Zhu Xianjian menyesalinya, dan Ye Chen juga menyesalinya, jadi dia harus membawa Chaos Cauldron, Chaos Fire, dan Chaos Thunder bersamanya. Jika mereka ada di sana, pertempuran ini akan mudah dilawan. Belum lagi Chaos Fire dan Chaos Thunder, tapi Chaos Cauldron, meskipun itu adalah pencapaian yang luar biasa, tetapi lebih ganas dari tentara kaisar, itu lebih dari cukup untuk membantu tubuh Dharma melawan pedang Zuxian. Berbicara tentang senjata kaisar, kaisar berjubah hitam memiliki senjata kaisar, yaitu tombak perang hitam pekat, jika pemiliknya tidak lengkap, itu juga tidak lengkap, dan kekuatannya sangat berkurang. Meski begitu, rasanya tidak enak bagi Ye Chen untuk dipukul dengan tongkat. Tubuh sucinya yang mendominasi dipukul hingga meledak berulang kali, dan dengan luka Tao, itu sangat menyakitkan. Mati. Kaisar berjubah hitam datang, menusuk dada Ye Chen dengan tombak. Kembalikan pedangmu. Teriak Ye Chen, dan dia merobohkan kaisar berjubah hitam dengan pedangnya. Engah. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, sangat mencolok. Setelah 100 putaran pertempuran, keduanya berhenti bertarung untuk pertama kalinya kaisar terhuyung-huyung, tubuh suci terhuyung-huyung, Ye Chen menderita pukulan dari luka Tao, dan darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus. Kaisar jubah hitam kalah kekuatan sucinya dan menjadi lemah lagi dan lagi. Bunuh. Kaisar berjubah hitam melolong marah, dan menyerang lagi. Mata kaisar berubah menjadi merah darah. Di matanya, dia sudah menganggap Ye Chen sebagai seorang kaisar. Dia menginginkan rasa malu ribuan tahun yang lalu. Semua dikalahkan oleh kaisar. Bertarung. Ye Chen dengan paksa mengumpulkan kekuatan tempurnya. Meskipun energinya tidak stabil dan serangannya mendominasi, dia bisa melarikan diri dari lubang hitam dengan jalan surga. Tapi hari ini, kesempatannya sekali dalam 1000 tahun. Jika dia mundur kali ini, jika dia ingin menemukan seseorang lagi, dia akan menemukan jarum di tumpukan jerami. Lari, lari lagi. Tubuh Dharma mengutuk, meraih Zhu Xianjian lagi, dan menebas mati-matian, suara dentang jauh lebih menyenangkan daripada gemuruh. Bertarung, pukul sampai mati. Di Gunung Mingshan di dunia bawah, Kaisar dunia bawah cukup bersemangat, menggertak. Di sampingnya, anak yang dibawa tadi memandangnya seolah-olah dia idiot, apakah Kaisar tidak minum obat, atau dia minum terlalu banyak obat? Susi memperhatikan sorot matanya, Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, duduk bersila lagi, mengelus janggutnya dengan lembut, dan mendapatkan kembali keagungan Kaisar Agung. Tubuh seperti apa yang kamu inginkan, katakan padaku dengan cepat. Tampan, jenis yang bisa kamu gunakan untuk menjemput perempuan. Saya memotivasi diri sendiri. Selamat ulang tahun untuk teman buku Du Yuhai. Episode 2947 Air Terjun Kaisar. Ledakan. Gemuruh. Lubang hitam meledak, dan ada banyak gerakan, dan langit juga terpengaruh terlalu banyak orang melihat ke atas dan memandang Chang Miao. Ada perang besar di lubang hitam. Mata para tetua adalah yang terdalam,
dan mereka ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Keributan yang begitu besar, cara kaisar menyerang. Mungkin, salah satunya adalah tubuh suci. Kata-kata ini memenangkan hati orang-orang. Melihat ke seluruh langit, hanya Dachudi yang bisa meluncurkan cara serangan kaisar-kaisar ke-10 belum pernah naik ke level yang hebat sebelumnya, tetapi level kekuatan tempurnya yang setengah level juga sangat mengesankan. Mendengar nama pria kejam tak tertandingi yang pernah membantai kaisar tingkat menengah membuat orang gemetar. Bersenandung. Kuali kekacauan di Dachu, dengan suara mendengung, melesat ke langit, bukan dominasi biasa, menghancurkan penghalang kegelapan, dan memasuki lubang hitam angkasa. Luar biasa. Terlalu banyak orang mendecakkan lidah mereka, dan tripod itu sangat ajaib. Ini benar-benar Ye Chen. Melihat kuali kacau memasuki lubang hitam, semua kuasi kaisar yang berada di gerbang Tianxuan juga berkumpul bersama. Menggunakan metode sihir yang menentang surga, mereka dengan paksa membuka lubang hitam, dan bergegas ke sebuah area yang luas. Lubang hitam berfluktuasi sangat banyak sehingga semua orang ingin melihat sisi mana yang suci. Ledakan. 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 Pertempuran di lubang hitam masih sengit. Tubuh suci dan kaisar, tuan yang bisa bertarung dan melawan, telah berubah menjadi naga, menyerang dan bertarung sepanjang jalan, dengan postur yang belum berakhir sampai lawan terbunuh. Darah kaisar dan darah suci diwarnai dengan cahaya ilahi, menghiasi langit dan bumi. Dalam kegelapan itu, hanya tubuh suci dan kaisar agung yang tersisa, dan pedang eksekusi abadi dan tubuh Dharma sudah tidak ada lagi. Retakan. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar suara ini datang dari kedalaman kegelapan, jelas dan menyenangkan. Tapi pedang Zuxian anak malang itu dipotong lagi, jika tidak berlari kencang, tubuh Dharma bisa memotongnya menjadi abu sampai habis. Bos, saya tidak tahan lagi. Tubuh Dharma memuntahkan darah, terhuyung-huyung, dan bahkan tidak bisa berdiri. Dewa mengalami luka dao, yang mempengaruhi tubuh Dharma, dan batas waktunya sangat berkurang. Dia menghilang, dan pecahan pedang Zuxian di tangannya jatuh ke dalam kegelapan. Dia ingin berteleportasi, tetapi tingkat pecahan Zuxian terlalu tinggi untuk berada dalam lingkup teleportasi. Itu hanya disegel ketika hendak menghilang. Bersenandung. Bersenandung. Pecahan pedang Zuxian berdengung, mencoba melepaskan diri. Dan pedang Zuxian yang melarikan diri, mencium hilangnya tubuh Dharma, membunuhnya lagi. Pecahannya harus diambil, tetapi Ye Chen tidak dapat mengambilnya. Jika disempurnakan lagi, itu akan menjadi pukulan dahsyat lainnya. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, kuali kekacauan datang, menjatuhkan pedang abadi giok, dan pada saat yang sama, menelan pecahan pedang abadi giok ke dalam kuali, dan menyegelnya lagi. Pada saat ini, pedang eksekusi abadi pasti sangat melankolis. Chaos Cauldron telah melebur ke dalam tubuh pedangnya, dan itu bisa tercium. Saat mengenai, itu sangat menyakitkan. 1 lawan 1. Kuali yang kacau itu melonjak dengan energi yang kacau, dan udara yang mendominasi keluar dengan suara melolong. Setelah bertahun-tahun, itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan baja keras pedang Zuxian. Ia ingin bertarung, tapi beraninya Zhu Xianjian. Saat dia terlempar, dia berbalik dan lari, tubuh pedangnya gemetar karena marah, dia berlari kembali untuk mengambil pecahannya, tapi sekarang dia beruntung, pecahannya tidak terangkat, dan dia dipukul dan terluka lagi. Dia benar-benar anak yang sial, kemanapun dia pergi, dia kacau. Cepat atau lambat, kamu akan ditelan. Chaos Ding mengutuk dengan keras, dan tidak mengejarnya, berpikir bahwa tidak akan sia-sia untuk membunuh pedang giok abadi, dan terbang ke sisi lain, lebih khawatir tentang tuannya daripada pedang giok abadi. Ledakan. 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 Sepotong kegelapan itu telah diselimuti oleh cahaya Dewa Nirvana, dengan kilat menyambar dan gemuruh, bermandikan guntur dan kilat, Ye Chen dan Hei Paodi bertarung sampai gila. Apakah itu kaisar atau tubuh suci, mereka telah kehilangan wujud manusianya. Sebelumnya, mereka bertarung semakin sengit, tetapi sekarang mereka semakin lemah. Kaisar selalu lemah, dan tubuh suci selalu diserang balik. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, keduanya pasti akan kalah. Mati, kenapa kamu belum mati? Raungan kaisar berjubah hitam adalah raungan jiwa, dan tombak jatuh satu demi satu. Tubuh suci kecil ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, dan vitalitasnya lebih ulet, telah dirobohkan berulang kali, tetapi tidak dapat membunuhnya. Adegan ini mengingatkannya pada adegan ketika Kaisar Zun dikepung 10.000 tahun yang lalu.
Kegigihan kaisar itu masih segar dalam ingatanku. Tubuh kaisar retak berulang kali, dan dia tidak bisa menjatuhkannya. Begitu banyak kaisar mengepungnya, dan dia dengan paksa membunuh seorang kaisar surgawi. Nama seorang kaisar telah menjadi mimpi buruknya, menghantuinya selama puluhan ribu tahun. Bayangan ini tidak dapat dihapus, dia tidak akan pernah bisa naik ke atas jalan, karena jauh di lubuk hatinya, dia takut dari kaisar itu. Adapun Ye Chen, bayangan Kaisar Zun tercermin di tubuhnya, dan dia ingin membantai Kaisar ke-9, untuk mengakhiri sebab dan akibat dari segala usia yang lalu. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Ye Chen berlumuran darah, menahan pukulan keras, dirobohkan berkali-kali, dan menggulingkan Kaisar He Pao berkali-kali. Dan ada banyak celah, bahkan kewarasan tidak jelas, dan hanya ada satu obsesi yang tersisa, obsesi Kaisar Tu. Hancurkan aku. Kaisar berjubah hitam meraung, dan melemparkan tombak Kaisar keesokan harinya, menusuk tubuh Ye Chen, dan memakukannya dalam kegelapan dengan satu tombak. Adegan berdarah itu menakutkan. Ye Chen mengertakkan gigi, menggenggam tombak perang, dan mencabutnya dengan berani. Bersenandung. Tombak berdengung, dan aura menakutkan melonjak. Melihat ini, wajah Ye Chen tiba-tiba berubah. Ledakan. Saat berikutnya, tombak senjata kekaisaran meledak. Kaisar berjubah hitam benar-benar kejam, begitu kejam sehingga dia meledakkan senjata kekaisarannya sendiri, dan kaisar dunia bawah memandangnya dengan lidahnya, Setelah bertahun-tahun pengorbanan tanpa akhir, dia akan meledakkan dirinya sendiri jika dia mengatakan akan meledakkan dirinya. Keberanian kaisar tidak biasa. Engah. Darah emas bersinar terang. Ledakan diri dari senjata kekaisaran bukanlah lelucon, setengah dari tubuh Ye Chen yang rusak meledak dalam sekejap, dan berbalik ke samping. Jika latar belakangnya tidak cukup kuat, jika tidak, itu akan meledak menjadi gerbang neraka. Engah. Kaisar juga memuntahkan darah, itu adalah senjata kelahirannya, dan sekarang dia meledakkan dirinya sendiri. Sebagai tuan, dia menderita serangan balasan yang mengerikan, dan setengah dari tubuh kaisar roboh. Namun, Ye Chen terluka lebih parah darinya. Mati. Dia melangkah melintasi kegelapan, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menusuk jiwa Ye Chen secara langsung. Itu adalah pukulan mematikan. Sekali terkena, Ye Chen akan mati. Jalan reinkarnasi yang hebat Puff. Ye Chen mengertakkan gigi dan menerapkan jalan surga, tetapi gagal, karena jari kaisar telah menguncinya, mengganggu hukum dunia bawah, dan juga membalikkan jalan reinkarnasi. Paong. Dalam imajinasi, gambar Ye Chen yang dimusnahkan dengan satu jari tidak muncul, tetapi malah terdengar suara dentuman. Chaos Cauldron tiba dan berdiri di depan Ye Chen, tubuh kuali yang tebal memegang jari kaisar, dan hampir tertusuk oleh jari, dan kewarasannya terhapus oleh jari. Zeng. Ketika Ye Chen terengah-engah, 9 dewa keluar bersama-sama, dan mereka bersatu kembali dalam sekejap, membentuk pedang pembunuh dari roh primordial, dan dengan kekuatan menghancurkan orang mati, mereka menebas laut kaisar berjubah hitam. Dewa, engah. Kaisar berjubah hitam terbang lagi, kepalanya terbelah, dan dia dengan paksa memobilisasi jari-jarinya yang kental, tetapi gagal membunuh Ye Chen, auranya anjlok. Lubang hitam, pada saat ini, menjadi sunyi kembali. Chaos Cauldron hampir jatuh, dan cahaya abadi redup. Ye Chen bahkan lebih buruk lagi, berpegangan pada Chaos Cauldron, dia tidak bisa diam. Di sisi berlawanan, Kaisar berjubah hitam juga berdiri diam, bekas pedang di antara alisnya penuh dengan darah Kaisar, dan roh primordialnya terluka parah akibat pukulan. Jika dia adalah seorang Kaisar yang sempurna, tidak akan ada masalah serius namun, dia tidak lengkap, tanpa akar dan sumber kehidupan, pukulan ini cukup baginya untuk meminum sepanci. Sialan. Mata Kaisar merah seperti darah, dan pupilnya menonjol. Variabel lagi. Kemalangan, kesialan lagi. Tanpa tripod itu, Ye Chen akan terbunuh. Ayo, terus datang. Chaos Cauldron bersenandung, menopang tubuh Cauldron. Engah. Kaisar berjubah hitam memuntahkan darah, tidak hanya terluka, tetapi juga marah, auranya yang sudah lemah turun tajam lagi, dan basis kultivasi Kaisar tingkat menengah turun ke tingkat dasar. Bos, sungguh mengejutkan. Chaos Cauldron sedikit bergetar. Kecelakaan. Ye Chen tertegun sejenak. Bukankah mengejutkan jika Kaisar tingkat menengah jatuh? Meskipun keduanya berbicara, mereka tidak menyerang, dan mereka berdua mendukung, dia berada di ujung kekuatannya, begitu pula Chaos Cauldron. Dalam 1 tahun lagi, aku akan membunuhmu. Kaisar berjubah hitam meninggalkan pesan, berbalik dan melarikan diri,
terhuyung-huyung dan memuntahkan darah satu demi satu. Perhitungan ini, kerugiannya sangat tragis, lukanya setengah cacat, senjata Kaisar Natal hancur, dan bahkan tahta Kaisar pun jatuh. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan suci yang terbuang percuma, dan akan sulit untuk pulih setelah banyak bertahun-tahun. Itu hanya karena dia tidak memiliki akar Dao, tidak memiliki sumber kehidupan. Engah. Di belakangnya, Ye Chen muncrat darah dan jatuh tersungkur. Dia kelelahan, menyesal, dan tidak mau. Jika dia tidak punya cara untuk menyakiti, dia akan bisa membunuh Kaisar Jubah Hitam. Namun, secara umum, dia menang, dan dia menang sepenuhnya. Dia tidak hanya dilumpuhkan oleh seorang Kaisar Agung, tetapi dia juga dilumpuhkan oleh pedang Zuxian. Sayang sekali. Kaisar Ming menghela nafas, dan dia bekerja keras secara diam-diam, seolah-olah itu tidak berguna. Di lubang hitam, Ye Chen sudah menyilangkan kakinya, menelan pil satu persatu, mencoba menghapus niat membunuh Kaisar. Retakan. Retakan. Chaos Cauldron juga tidak menganggur, senjata sihir berharga Ye Chen telah ditelan olehnya, untuk memulihkan konsumsi. Ini adalah lubang hitam, penuh bahaya. Jalan surga, buka. Di beberapa titik, Ye Chen membuka jalan surga, melarikan diri dari lubang hitam, melangkah ke bintang kuno, dan menyembuhkan lukanya dalam meditasi. Adapun lingkaran sihir yang dapat terhubung ke dunia kuno, dia akan pindah saat lukanya pulih. Ayo, di mana orang? Di dalam lubang hitam, sekelompok besar orang berkumpul dan datang ke tempat Ye Chen menghilang. Melihat ke kiri dan ke kanan, para jenderal dan kaisar yang datang untuk memeriksa. Belum lama ini, mereka bisa mencium ketika napas Ye Chen benar-benar tiba, napas menghilang. Mungkinkah keluar dari lubang hitam? Zundi, kamu menatapku, aku melihatmu, sudut mulutmu terbuka, ini sangat memalukan, benar mereka bisa masuk, tapi mereka tidak bisa keluar. Pergilah, tidak ada yang menemukannya, jadi aku meninggalkan diriku di sini. Aura jalan Kaisar, apakah ada Kaisar di lubang hitam? Raja Chujiang sedikit menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Gerakan sebesar itu pasti Kaisar. Keempat dewa menarik napas dalam-dalam, melihat sisa napas, tidak diragukan lagi itu adalah Kaisar, dan itu bukan Kaisar biasa. Jangan tersesat, tunggu dia masuk ke lubang hitam lagi. Lusinan Seon Puncak membentuk lingkaran, masing-masing dari mereka mengambil seorang pria, dan melihat sekeliling dengan waspada. Itu karena kaki mereka lambat dan mereka tidak mengejar pertempuran besar, dan lubang hitam ini lebih berbahaya daripada mereka membayangkan. Lebih dari itu, dalam kegelapan itu, saya tidak tahu berapa banyak keberadaan yang tidak diketahui yang tersembunyi, mungkin ada juga Kaisar. Pes, 3 bab hari ini. Tanggal 1 Februari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 2948 benar-benar Kaisar. Hutan gunung di bawah bulan tenang dan damai. Ye Chen duduk bersila di batang pohon, setenang patung batu. Butuh 3 hari penuh sebelum dia melenyapkan niat membunuh Kaisar. Selama 3 hari, lubang hitam itu juga sunyi, dan Zundi berkerumun bersama, melihat sekeliling dengan waspada, tidak dapat masuk dan keluar dari lubang hitam sesuka hati, bahkan puncak yang terkuat pun merasa malu. Di sini, Kaisar berjubah hitam bersembunyi di kedalaman kegelapan, diam-diam menjilati lukanya, dan ingin kembali ke tahta tingkat menengah, tetapi tidak ada kesempatan seperti itu. Sulit untuk pulih, dan akan berada di keadaan kelemahan ekstrim selama bertahun-tahun yang akan datang. Di sampingnya, pedang Zuxian juga ada, dan itu juga sangat menyedihkan. Awalnya pedang peri yang bagus, tapi sekarang hanya ada sisa tubuh, dan tubuh pedang penuh celah. Dia selalu berpikir untuk membuat masalah lagi, tapi dia tidak berdaya. Setelah 10 tahun perencanaan, itu benar-benar dikalahkan. Kaisar Heipao dikalahkan bahkan lebih menyeluruh. Untuk sesaat, tubuh Kaisar berjubah hitam sedikit bergetar, dan riak tak terlihat menyebar tanpa batas ke kegelapan ke segala arah. Tidak lama kemudian, saya melihat sekelompok sosok berkumpul, ada setan surgawi dan setan jahat, mereka pasti dipanggil oleh Heipao Di, ekspresi mereka heran, seolah-olah mereka mengenali Heipao Di, tetapi mereka tidak tahu mengapa Heipao Di berada di surga. Ayo, kata Kaisar Heipao, napasnya agak lemah. Iblis surgawi dan iblis jahat tidak tahu, jadi mereka melangkah maju satu demi satu dari Raja Iblis ke prajurit iblis. Karena mereka tahu siapa Kaisar Heipao, mereka harus menghormati. Ini adalah Kaisar tingkat menengah meskipun saya tidak tahu mengapa dia sangat terluka,
tetapi bagaimanapun juga dia adalah kaisar, dan kata-kata kaisar adalah perintah tertinggi, mereka harus mendengarkan. Ketika mereka berdiri diam, dan ketika mereka cukup dekat, kaisar berjubah hitam membuka matanya lebar-lebar, sepasang mata merah yang akan meneteskan darah, memancarkan cahaya tirani. Segera, dengan dia sebagai pusatnya, pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul, dari kecil ke besar, dan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan kekuatan menelan langit dan menghancurkan bumi, kekuatan melahapnya sangat menakutkan. Ekspresi iblis dan iblis semuanya berubah, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dilakukan kaisar berjubah hitam, dia akan melahap mereka. Naluri dari lubuk jiwa mereka membuat mereka berbalik dan lari. Namun, sudah terlambat. Pusaran yang melahap terlalu kuat, bahkan Raja Iblis pun tidak bisa menahannya. Dia langsung tercabik-cabik dan hancur menjadi abu terbang. Kaisar, selamatkan aku. Tatapan iblis surgawi dan iblis jahat sangat melengking. Aku tidak pernah berpikir bahwa kaisar berjubah hitam memanggil mereka dan menggunakan mereka sebagai makanan. Kaisar berjubah hitam memiliki wajah dingin, mengabaikan permintaan belas kasihan, dan benar-benar ganas. Untuk pulih, dia menyerang keluarganya sendiri, dan menelan setan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu mendengar jeritan itu? Di sisi lain kegelapan, Jiang Taigong mengangkat alisnya. Para kuasi kaisar terdiam, mata mereka menyipit, orang tua itu bisa mendengarnya, mereka bisa mendengarnya sendiri, mereka tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman kegelapan, mereka hanya tahu bahwa suara ratapan itu cukup melengking, dan jiwa orang yang mendengarnya gemetar. Saat ini, banyak kaisar Zun mengorbankan avatar mereka dan mencari sumber suara sayangnya, mereka tidak menemukan apapun, atau dengan kata lain, kaisar berjubah hitam telah pergi. Benar, dia bersembunyi, seorang kaisar agung, bersembunyi dari kaisar semu. Dalam kegelapan, sosok kaisar terhuyung-huyung, malu. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan kaisar semu itu, tapi dia benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, cederanya terlalu serius dan terlalu lemah, tapi dia tidak tahan dengan pengepungan puncak Seon. Dia harus menjadi yang paling memalukan di antara banyak kaisar, seperti anjing yang berduka, dia bersembunyi dan melarikan diri tanpa berani mempertaruhkan kepalanya. Setelah 10 tahun perhitungan, dia menggali lubang besar dan mengubur dirinya hidup-hidup. Itu kaisar, pasti kaisar. Semua puncak-puncak mengerutkan kening, mereka bisa mencium nafas iblis dan malapetaka surgawi, dan mereka juga bisa mencium nafas dari jalan kaisar, tetapi mereka tidak tahu mengapa kaisar bersembunyi. Luka parah, masih ada tujuan lain. Berpikir seperti ini, semua kaisar Zun saling memandang, pergi dan lihat. Setelah memikirkannya, mereka masih tidak bergerak, mereka semua menunggu Ye Chen, begitu mereka berpisah, akan sulit untuk menemukan mereka lagi, bukan karena mereka takut pada kaisar, tetapi karena mereka tidak mau menimbulkan masalah bagi Ye Chen. Paling tidak, Anda harus mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Diam-diam, hari keempat datang. Di batang pohon yang tebal, Ye Chen masih terjaga, bermandikan cahaya bintang, setenang batu, tubuhnya yang rusak sudah pulih, tetapi luka roh primordial belum sembuh, dan darah menetes dari sudut tubuhnya. Mulut belum berhenti. Sekelompok benda tua, kapan mereka lari ke lubang hitam? Kuali yang kacau itu berdengung, seolah-olah dia bisa melihat melalui lubang hitam, dan juga sepertinya bisa melihat Yan Luo dan Shen Jiang, mengelilingi mereka dalam sebuah lingkaran padat, dan melihat sekeliling dengan waspada. Itu juga karena Chaos Cauldron adalah senjata ajaib. Jika ini seseorang, wajahnya pasti gelap. Dia biasanya berbicara tentang kemalasan, dan dia tidak pernah kekurangan Anda. Ketika datang ke saat-saat kritis, dia akan melakukannya kehilangan rantai jika dia membunuhnya lebih awal hari itu, maka kaisar berjubah hitam pasti akan mati, oke. Medan perang di sini sudah dibersihkan, kamu baru saja tiba, apalagi tuannya, bahkan dia ingin menangkap orang-orang tua itu dan memarahi mereka dengan serius. Menutup matanya dari lubang hitam, Chaos Cauldron menatap pecahan pedang Zuxian, dan berdengung dan bergetar, seolah bersemangat. Jika disempurnakan lagi, itu akan menjadi keberuntungan. Setelah menelan begitu banyak senjata kuasi kaisar, itu tidak akan sebagus fragmen kecil pedang Zuxian, bahan sihir berwarna-warni itu, terlalu mendominasi. Dengan baik. Tiba-tiba, Ye Chen mengeluarkan erangan teredam, dan wajahnya menjadi lebih menyakitkan. Itu masih karena cedera Dao, dan retakan sepanjang 3 inci pada roh primordial kini telah meluas menjadi 5 inci.
Tidak ada tanda-tanda penyembuhan sama sekali, tapi masih membelah. Itu menyakitkan. Chaos Cauldron sedikit bergetar, dia pandai melawannya, dan dia tidak berdaya untuk melakukan tugas teknis seperti penyembuhan. Kecuali, Ye Chen mengerti sedikit ruang dan waktu. Kalau tidak, menurut postur ini, belum lagi dampak daceng, kemungkinan besar akan jatuh. Selain itu, jika Tao tidak sembuh, jika Anda menggunakan kekuatan tempur Anda dengan gegabah, itu akan menjadi tindakan melukai diri sendiri. Waktu berlalu, dan 5 hari berlalu dengan tenang. Selama 5 hari, ratapan lubang hitam sering terdengar, Kaisar berjubah hitam benar-benar gila, memanggil iblis dan iblis di mana-mana, melahapnya di mana-mana, menghabiskan kekuatan tempurnya sendiri. Pada hari ke-9, Ye Chen membuka matanya. Bos, tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum, lalu bangkit, bekas lukanya sembuh, lukanya masih ada, wajahnya cukup pucat, dan dia tidak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melakukan jalan surga dan memasuki lubang hitam lagi. Ketika semua kaisar semu melihatnya, mata mereka berbinar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, melihat ini, melihat itu, untuk beberapa alasan, dia memiliki keinginan untuk memarahi ibunya, cepatlah datang. Kaki dan kaki lebih cepat. Mengapa Anda selalu kehilangan rantai di saat-saat kritis? Lubang hitam, apakah ada seorang kaisar? Raja Chujiang buru-buru bertanya. Ya, kaisar tingkat menengah. Kata Ye Chen, meneruskan lusinan indera ilahi, masing-masing dengan bagiannya, dan menceritakan seluruh kisah hari itu, termasuk kaisar berjubah hitam, pedang Zuxian, dan pertempuran besar. Termasuk mezbah itu. Secara alami, ada juga beberapa penyembunyian, seperti Master Hei Paodi, dan asal-usul Hei Paodi. Terlihat wajah para Zundi kembali berubah, terutama Jian Zun yang berekspresi paling muram. Sebelumnya, dia telah berkeliaran di sekitar lubang hitam selama bertahun-tahun. Jika dia bertemu dengan kaisar tingkat menengah, dia mungkin akan dihancurkan. Memang benar dia berada di puncak Seon, tapi itu bukan tubuh suci. Sepertinya lebih baik tidak datang ke lubang hitam di masa depan. Serangga pemakan dewa, kaisar tingkat menengah, cek. Kegelapan tanpa batas benar-benar berbahaya. Kamu sayang melon, kamu terlalu gila. Satu trik salah perhitungan, tidak ada penebusan. Kaisar semu berbicara satu demi satu, dengan ekspresi yang berbeda, desahan, lidah tes, keheranan, dan keterkejutan, yang ditafsirkan dengan baik di wajah mereka, dan baru kemudian Ye Chen tahu mengapa mereka begitu gelap ketika dia melihat wajah mereka. Dia datang sedikit lebih awal, dia bisa saja membunuh kaisar tingkat menengah itu. Ye Chen tidak banyak bicara, dan langsung pergi ke sisi gelap. Semua kuasi kaisar mengikuti dan tahu kemana mereka pergi. Pada titik tertentu, Ye Chen menetap. Dalam kegelapan, altar besar masih ada, memancarkan udara kuno, dingin dan megah. Ye Chen menghela nafas lega, untungnya, Hei Paodi tidak menjauh, dan saya tidak tahu apakah itu terluka parah, atau dia tidak dapat menjauh. Altar ini sangat penting, dan lingkaran sihir di atasnya mungkin benar-benar dapat berkomunikasi dengan dunia kuno. Jika demikian, apa gunanya pintu masuk, teleportasi saja? Formasi ini, bisakah itu benar-benar menghubungkan dunia prasejarah purba? Dewa kelima akan melangkah ke altar dan melingkari lingkaran sihir bola-balik. Altar itu besar, dan lingkaran sihirnya tidak besar biasa. Rune semuanya ada tingkat Kaisar Dao, dan tingkatnya jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Itulah yang dikatakan Kaisar Hei Pao. Ye Chen juga berjalan, mengintip formasi lagi. Pertanyaan yang diajukan dalam situasi itu sebelumnya, jawaban Kaisar Hei Pao mungkin tidak bodoh. Aktifkan lingkaran sihir, kamu bisa melihatnya sekilas. Tian Lao membelai janggutnya. Lingkaran sihir tingkat ini, batu asal dan mana tidak dapat diaktifkan, itu membutuhkan kekuatan jalan Kaisar, atau asal-usul garis keturunan yang bahu-membahu dengan kekuatan jalan Kaisar. Yan Huang merenung, berkata, masih tidak lupa. Melirik dia melirik Ye Chen. Yang disebut asal-usul darah yang bahu-membahu dengan cara Kaisar adalah tubuh suci. Bukankah Kaisar berjubah hitam membodohi Ye Chen untuk datang ke sini sebagai pengorbanan? Sayang sekali Kaisar Hei Pao tidak membuat rencana yang baik dan dibunuh oleh Ye Chen. Kaisar berjubah hitam adalah seorang kaisar, dan dia dapat mengaktifkan lingkaran sihir. Namun, kaisar tidak memiliki akar dan sumber kehidupan, dan sangat sulit untuk memulihkan kekuatan ilahi dari jalan kaisar yang dikonsumsi oleh lingkaran sihir. Ini adalah hal terbaik berikutnya untuk menemukan Ye Chen sebagai pengorbanan.
Itu tidak masalah jika Anda menemukannya. Itu adalah lubang. Digerakkan oleh kekuatan jalan kaisar, setengah langkah untuk menyelesaikan pengorbanan, saya percaya bahwa formasi ini benar-benar dapat menghubungkan dunia prasejarah kuno. Raja Dewa Keberuntungan meletakkan tangannya di tangannya dan berkata dengan tulus. Orang tua itu berpikir lebih baik pindah untuk belajar. Orang sebesar itu, siapa yang bisa mengguncangnya? Berkata, Kaisar Zun menatap Ye Chen lagi. Mengguncang altar adalah dua hal yang berbeda dari memindahkan altar. Ye Chen mungkin memiliki kemampuan ini, tetapi kekuatan mata reinkarnasi mungkin tidak cukup. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan murid diperlukan untuk memindahkan altar besar dari lubang hitam terutama Ye Chen. Keadaan tim tidak baik, terkadang jalan kosong menyakitkan, dan sembrono akan melukai akarnya lagi. Ye Chen tetap diam dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Memang benar dia bisa mengguncang altar, tapi dia tidak bisa memindahkan altar. Setidaknya dia harus menyembuhkan lukanya dan menggunakan kekuatan tempurnya yang hebat dalam sekejap. Berpikir seperti ini, dia memasuki lingkaran sihir lagi dan duduk bersila. Dia memiliki persepsi yang jelas sebelumnya bahwa kekuatan ruang dan waktu dalam lingkaran dapat digunakan untuk memahami ruang dan waktu. Selama dia menyadari sedikit, dia diharapkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat Ye Chen tercerahkan, Kaisar Semu tidak pernah mengganggunya. Mereka berkeliaran dengan rekan-rekan mereka, mengintip ke altar dan melindungi Ye Chen. Dewa tahu jika Kaisar berjubah hitam akan kembali untuk membuat masalah lagi. Episode 2949 pasti ada puluhan juta. Sebuah lubang hitam, dalam dan mati. Altar besar itu seperti benua yang ditangguhkan, dengan banyak orang berkeliaran. Zundi benar-benar emosional, atau kelompok 2 orang, atau tim 3 orang, berjalan-jalan dan melihat, ada beberapa yang gelisah, dan kadang-kadang mereka akan mengangkat kaki dan menginjak altar, itu tidak normal. Sungguh pola formasi yang misterius. Mata indah Diji sangat dalam, dan dia berjalan jauh untuk mempelajari pola formasi di altar. Melihatmu sekali lagi, Raja Dewa Penciptaan lebih berdedikasi, memegang gulungan kuno, dan menggosok pola formasi ini adalah harta karun di bidang formasi jika penelitian menyeluruh. Itu akan menjadi pertempuran untuk menciptakan pilar tembaga yang sangat sombong. Dewa penghancur Wang Chuai mulai melingkari pilar tembaga puluhan kali. Itu tidak lebih kecil dari pilar tembaga di istana Ling Qiao. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Jika meleleh, jika dilemparkan menjadi senjata ajaib, itu pasti senjata ajaib. Ini batu giok yang keras. Raja Chujiang dan Jenderal ke-6 berjongkok di satu sisi altar, dengan kepala di atas kepala, mengintip ke batu giok yang tertanam di altar. Tidak ada jejaknya ketika pedang itu dipotong ya, terkadang cahaya terang berkelap-kelip, menusuk mata. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen pendiam, seperti patung batu es, tidak bergerak, berkonsentrasi, menangkap kekuatan ruang dan waktu, seperti kekuatan reinkarnasi, sangat sulit untuk ditangkap. Tetapi saya hanya tahu bahwa itu benar-benar ada. Di samping lingkaran sihir, Dixuan berdiri dengan anggun, berjaga sepanjang waktu, melindungi Ye Chen. Untuk beberapa saat, melihat ekspresi Ye Chen, dia masih sedikit linglung. Melihat Ye Chen sekarang, rasanya seperti melihat punggung saudaranya maka mischief adalah tangan yang baik, dan ketika dia serius, dia lebih serius dari orang lain. Menjaga bersama, ada Dewa Pedang dan Peri Pedang, murid dari 2 kaisar, yang tidak dapat dipisahkan, seperti Dixuan, yang memandang Ye Chen dengan perubahan hidup. Setiap kali saya melihat wajah ini, entah kenapa saya impulsif. Jenderal Dewa Kelima berkata dengan penuh arti, saya tidak tahu apakah itu menganggur atau sengaja, dia telah lewat di sini beberapa kali dengan tangan di tangannya, matanya miring, dan dia sangat menyukai wajah Ye Chen, sekali, yang bernama Kaisar Zun Jalang, kamu bisa mengalahkannya berkali-kali. Sambil menonton, para Zundi yang berada di altar semuanya memalingkan mata ke samping, menyipitkan mata sedikit melihat kegelapan ke segala arah, mencium aura malapetaka dan setan langit, terlebih lagi, mereka dalam jumlah besar. Dengan kata lain, mereka telah dikepung. Lihat, kita harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Dewa Jenderal keempat mengeluarkan pedang peri, menghela nafas lega pada tubuh pedang, dan tidak lupa menyekanya dengan lengan bajunya. Semakin banyak semakin baik. Zan Wang memutar lehernya dengan keras, dan tombak sudah ada di tangannya. Pasti ada puluhan juta. Hong Huang Qilin mendecakkan lidahnya, dan pedang di tangannya sudah berdengung. Puncak Seon masih sangat bisa diandalkan di saat-saat kritis.
Mereka semua berdiri di atas altar, menghalangi tepi altar, dan membentuk lingkaran. Setiap individu seperti sebuah monumen, ditekan di perbatasan, dan ingin pergi ke altar ini, harus meminta orang-orang di tangan mereka. Ada seorang kaisar. Seng Zun dan Di Ji bergumam pelan, mata mereka paling dalam, menatap sisi gelap. Jika itu hanya iblis surgawi dan iblis jahat, mereka tidak akan memiliki keberanian seperti itu, dan pasti ada seorang kaisar agung duduk di belakang mereka. Seperti yang mereka harapkan, memang ada seorang kaisar, atau kaisar berjubah hitam. Hari-hari ini, saya tidak tahu berapa banyak iblis dan iblis yang telah ditelan, dan beberapa kekuatan ilahi dari jalan kaisar telah dipulihkan. Orang-orang ini jangan biarkan orang-orang ini memindahkan altar. Jadi, dengan keagungan Kaisar Agung, dia memanggil pasukan iblis surgawi dan iblis jahat untuk menyerang altar dengan paksa dan merebut kembali altar. Beri aku larangan. Dalam kegelapan, datang teguran dingin Kaisar berjubah hitam, disertai dengan kata-kata yang jatuh, meterai jalan Kaisar juga membeku di tangannya. Di altar itu, larangannya terukir. Untuk menghidupkan kembali pembatasan, menempatkan ada banyak orang bersenandung. Altar berdengung, dan pola formasi padat yang digambarkan segera terlihat jelas. Altar yang awalnya damai tiba-tiba menyala dan bergemuruh. Seekor ular berenang berderak. Larang adikmu. Chaos Cauldron mengutuk dengan keras dan menggantung di udara. Tubuh Cauldron dengan cepat menjadi besar, seperti gunung. Jatuh. Bersenandung. 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 Tentara kaisar yang dibawa oleh puncak terkuat juga membumbung tinggi ke langit, menghidupkan kembali prestise kaisar, menghubungkan hukum kaisar, dan melengkapi kuali yang kacau, dengan kuat menekan alam semesta di atas altar, dan menstabilkan altar. Engah. Dalam kegelapan, terdengar suara muntah darah. Itu adalah Kaisar Hei Pao, yang memuntahkan seteguk darah. Bukan karena dia tidak cukup kuat untuk menahan, tetapi karena dia terlalu lemah untuk menghidupkan kembali kekuatan puncak dari pengekangan hanya dalam 2 atau 3 detik, pengekangan itu ditekan namun, dia juga mengalami reaksi yang mengerikan. Bunuh aku. Kaisar berjubah hitam melolong dengan marah, pengekangan itu tidak berguna, jadi dia menyerang dengan paksa, dan hanya bisa menggunakan taktik kerumunan. Untungnya, ada cukup banyak iblis dan roh jahat untuk membuat bajingan itu mati satu per satu. Masih kalimat yang sama, dia tidak peduli dengan hidup dan mati iblis surgawi dan iblis jahat, dan dia tidak merasa buruk tentang kematian, dia hanya menginginkan altar, yang merupakan usahanya yang telaten selama ribuan tahun. Membunuh. Setan surgawi dan setan jahat meraung, dan mereka semua bergegas keluar dari kegelapan, dan mereka juga membawa lingkaran sihir serangan, satu demi satu senjata ajaib, dan satu demi satu formasi besar, pada saat yang sama, menyapu cahaya sihir hitam, dan formasinya luar biasa, menekan altar. Zeng. Ratusan juta pedang abadi berdentang, dan 9 pendekar pedang bergerak lebih dulu, mempersembahkan korban kepada formasi pedang eksekusi abadi potongan bayangan pedang mengelilingi altar, membentuk formasi pedang pertahanan. Membuka. Yama dari 10 aula mendengus dingin, dan mendesak tentara kaisar bersama-sama untuk mengumpulkan pesona pelindung surga, menutupi seluruh altar, dan serangan itu tidak dapat mengguncangnya. Membunuh. Demon surgawi dan tentara jahat meraung, dan bergegas maju dengan pedang di tangan mereka. Mereka semua tampak seperti orang gila, seolah-olah mereka tidak takut mati. Hati nurani langit dan bumi, mereka tidak ingin datang, tetapi kaisar, yang terlalu tidak jujur, merapal mantra pada mereka, dan jika mereka berani tidak patuh, mereka akan musnah dalam sekejap. Engah, engah, engah. Darah mekar berkeping-keping, satu sisi menyerang dan sisi lainnya bertahan. Pertempuran antara iblis dan iblis itu sengit. Meskipun jumlah lawan sedikit, mereka kuat dalam pertempuran. Pilih salah satu secara acak, dan mereka semuanya berada di puncak kekuasaan. Menekan, satu-satunya yang bisa mendukung fasad adalah Kaisar berjubah hitam. Dia tidak berani menyerang, jadi dia bersembunyi di belakang dan meraung, memperlakukan mereka semua sebagai umpan meriam. Jika kamu bisa menyerang, itu adalah nama keluargamu. Jenderal Dewa berteriak dengan nyaring, menyerang satu persatu lebih mendominasi daripada yang lain, teknik serangan abadi tunggal tidak diperlukan, masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan supernatural penyerang kelompok, jika muncul, seseorang akan dihancurkan. Pangkat kaisar semu lainnya juga sangat sengit, hanya ada beberapa lusin orang, dan puluhan juta pasukan diblokir dari altar.
Itu sudah cukup untuk dilihat, tetapi Kaisar berjubah hitam tampaknya tidak terlalu berani, dan dia datang ke kegelapan ini sendirian, dan setelah mendengar dia melolong, dia tidak berani datang. Ledakan, ledakan, ledakan. Menghadap kegelapan, masih ada lautan manusia yang luas, dan altar besar itu tidak cukup besar, seperti setetes air di Taichung, berkeliaran di lautan. Tuduhan bunuh diri. Diji bergumam pelan. Melalui kegelapan, dia bisa melihat tanda kutukan berwarna darah di antara alis iblis surgawi dan iblis jahat. Itu adalah tanda kutukan kendali. Tidak perlu bertanya, siapa yang menjadi kastor jika tidak, bagaimana mungkin iblis surgawi dan iblis jahat begitu gila, mengetahui bahwa mereka sudah mati, tetapi mati-matian menyerang dan membunuh mereka. Saat ini, Diji dan orang suci di sampingnya saling memandang. Kemudian, keduanya bergegas keluar dari altar satu demi satu, seperti cahaya dewa, seperti cahaya peri, menyapu pasukan iblis, dan langsung menuju kegelapan, mengunci posisi Kaisar Jubah Hitam, ditangkap pencuri uang, lebih langsung dari apapun untuk membunuh orang itu. Melihat kedua pria itu mendekat, Kaisar berjubah hitam mengertakkan gigi, berbalik dan melarikan diri. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Kedua kaisar semu itu bukan kekuatan super biasa. Dia adalah orang kuat yang selamat dari bencana kaisar, dan kekuatan tempurnya kuat. Kemana harus pergi? Yang suci melangkah melintasi ketiadaan, dan menamparnya dengan telapak tangan menutupi langit. Sayang sekali kaki dan kaki kaisar berjubah hitam itu terlalu mulus, dan telapak tangannya meleset. Pada saat yang sama, Diji yang mengorbankan pedang pembunuh juga gagal memukul. Bunuh aku. Di kedalaman kegelapan, Kaisar berjubah hitam melolong keras saat melarikan diri. Dia adalah tuan yang sangat gelisah. Tentara menyerang dengan nyawa. Jangan lari, 1 lawan 1. Seng Zun datang lagi, dan menembakkan pedang Yuan Shen di antara alisnya. Sayangnya, masih meleset. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi suara gemuruh, mereka bertiga memasuki kedalaman lubang hitam. Kaisar berjubah hitam melarikan diri jauh-jauh, sementara Diji dan Seng Zun mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Kamu masih sangat mendominasi dalam postur melarikan dirimu. Dunia bawah berkata dengan sungguh-sungguh, menyaksikan Kaisar berjubah hitam melarikan diri ke dalam kegelapan. Setelah menutup matanya, dia menatap Ye Chen, berharap Ye Chen menyadari sedikit ruang dan waktu, dan berharap dia akan menyembuhkan lukanya, dan ketika dia selesai, dia akan memindahkan altar keluar dari lubang hitam. Di luar angkasa dia juga ingin melihat apakah lingkaran kekaisaran di altar benar-benar dapat berfungsi terhubung dengan prasejarah kuno. Ye Chenbao terlihat khusyuk, mengabaikan perang dan kekacauan di segala arah, dan hanya memahami Tao dengan tenang. Arti ruang dan waktu yang mendalam terlalu sulit untuk dipahami. Meskipun kondisinya unik, pemahamannya tentang Dao masih mendekati itu dari Kaisar. Namun, bukan tanpa keuntungan. Setelah memahami begitu lama, saya belum menembus misteri ruang dan waktu, tetapi saya telah mendapatkan sedikit pemahaman tentang misteri ruang dan waktu. Melihat tubuhnya, itu juga menjadi aneh, terkadang ilusi, terkadang padat, terkadang lurus, terkadang terdistorsi. Kekuatan misterius tampaknya tersembunyi, menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan misteri. Dia berpikir untuk membunuh melintasi ruang dan waktu. Terus terang, itu adalah pembalikan ruang dan waktu. Akan ada titik keseimbangan antara kedua hukum ini. Pada titik keseimbangan itu, tatanan ruang dan tatanan waktu akan sempurna cocok, dan baru hukum, ruang dan waktu. Pada saat ini, alisnya yang cemberut mengendur sedikit, dan dia mengangkat tangannya sedikit. Satu tangan mengembangkan pemikiran tentang keabadian, dan tangan lainnya mengembangkan tanah yang menyusut menjadi 1 inci. Kekuatan magis ruang dan waktu juga terjalin dan menyatu. Kemudian, tangannya meledak. Dia ingin menemukan titik keseimbangan, tetapi dia gagal menemukannya. Ketika dia tidak memperhatikan, ruang dan waktu dibalik, dan kekuatan yang mengerikan lahir. Tidak hanya tangannya, tetapi bahkan tangannya. Lengan hancur berkeping-keping terbang. Episode 2950 Titik Keseimbangan. Ye Chen membuka matanya, melihat lengan yang meledak, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dan terlihat sedikit malu. Tampaknya mengetahui sedikit misteri ruang dan waktu tidak berarti Anda dapat menemukan titik keseimbangan dalam kegelapan, pencerahan. Arahnya bagus, kata Kaisar dunia bawah dengan penuh arti. Ruang dan waktu. Karena berkaitan dengan ruang dan waktu, yang sulit adalah titik keseimbangannya.
Saya masih ingat ketika dia menyadari ruang dan waktu saat itu menyedihkan, dibom adalah hal yang sepele, dan serangan balik adalah hal yang paling tidak nyaman. Bagaimana mengatakan? Tanpa puluhan upaya, pencarian ratusan tahun, dan pemahaman ribuan tahun, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami ruang dan waktu. Terlalu banyak kaisar tidak akan dapat mencapai alam itu, apalagi kaisar semu. Daozu sangat tersentuh dengan hal ini. Dalam hal kekuatan tempur, Kaisar Hades mungkin tidak sebaik dia. Dalam hal pemahaman Dao, Kaisar dunia bawah mungkin tidak cukup, tetapi dalam hal pemahaman ruang dan waktu, dia tidak sebaik Kaisar dunia bawah. Belum lagi hal-hal lain, hanya berbicara tentang pengetahuan lintas ruang dan waktu, dia belum mempelajarinya secara menyeluruh selama ini. Jika dia bersikeras untuk menemukan seorang kaisar tunggal, dia lebih suka menemukan Xuan Yuan daripada kaisar dunia bawah, hanya karena pengetahuan melintasi ruang dan waktu tidak mungkin dipertahankan, kemungkinan besar akan menjadi cara untuk kehilangan kedua belah pihak. Itu bisa mengubah sejarah, sulit untuk mengatakan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Kaisar seperti itu adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran lubang hitam masih panas. Serangan iblis surgawi dan iblis jahat masih begitu ganas, semua orang gila putus asa, dan sulit untuk membunuh semua puncak-puncak. Ada terlalu banyak orang, dan saya tidak tahu bagaimana harus takut. Itu langkah Kaisar Jubah Hitam masih kejam, untuk mengkonsumsinya. Di lingkaran sihir, Ye Chen sudah berdiri dan mengangkat lengannya yang patah, yang bisa dibentuk kembali dalam waktu singkat. Tapi hari ini, kecepatan penyembuhannya sangat lambat. Dia mengerti bahwa itu karena kekuatan yang menakutkan sehingga meskipun tidak menjalin ruang dan waktu, itu terkait dengan ruang dan waktu, dan kekuatan pembentukan kembali pada dasarnya dibatalkan oleh kekuatan itu. Namun, dia masih memadatkan lengannya. Di altar, dia mengelus dagunya dan mondar-mandir, memikirkan Kaisar Heipao. Biasanya, akar Dao dan sumber kehidupan Kaisar tingkat menengah dapat dipulihkan setelah terputus. Alasan mengapa belum dibentuk kembali sebagian besar terkait dengan kekuatan tabu, mungkin ini waktunya, mungkin reinkarnasi, atau itu mungkin ruang dan waktu. Oleh karena itu, orang yang memotong akar Dao Kaisar berjubah hitam dan sumber hidupnya adalah kekuatan yang benar-benar terlarang, dan pemahamannya sangat tinggi sehingga Kaisar tingkat menengah pun tidak dapat dibentuk kembali. Tidak cukup kuat, tetapi dia dalam bidang tertentu, jika Anda tidak cukup memahaminya, Anda dapat membentuk kembali sumber kelahiran dan Daogen Anda, tetapi Anda harus terlebih dahulu memahami hukum secara menyeluruh. Tebakannya benar sekali, jika Kaisar Heipao ada di sini, wajahnya pasti muram. Ribuan tahun yang lalu, Kaisar Zun menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk memotong akar Dao dan sumber kehidupannya. Dia yang tidak tahu apa-apa tentang reinkarnasi akan kesulitan membentuknya kembali, kecuali dia juga bisa memahami reinkarnasi. Sayangnya, setelah 10.000 tahun, dia belum menyadari apapun. Keterikatannya juga merupakan keterikatan antara Kaisar Huang dan Hongyan. Trio surga, keduanya lengkap, orang ketiga tidak lengkap, dia hanya memiliki tubuh tetapi tidak memiliki kepala, dia jelas hidup, tetapi dia tidak dapat membentuk kembali kepalanya, yang melibatkan semacam kekuatan tabu. Perbedaannya dengan Heipao Di adalah pria tanpa kepala ini menderita karena kekuatan waktu, tidak hanya kepalanya yang dipenggal, tetapi kewarasannya juga diserang, dan dia masih linglung hingga hari ini. Adapun orang yang memenggalnya, dia adalah kenalan lama Kaisar Zun. Yaitu, Kaisar Motian. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran pertama 10.000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah apapun, barisan lawan terlalu besar. Dia dan Heipao Di harus memiliki penyakit yang sama, yang satu menderita hukum peri reinkarnasi Kaisar Zun, dan yang lainnya menderita kekuatan gaib waktu Kaisar Motian. Dia tidak dapat membentuk kembali akar Dao dan sumber kehidupan, dan dia tidak dapat membentuk kembali sumber kehidupan. Kepala baik. Sangat disayangkan baik Hongyan maupun Di Huang tidak sepenuhnya memahami hukum waktu, jika mereka memahami sedikit esensi, itu mungkin dapat membantu mereka meregenerasi kepala mereka. Di altar, Ye Chen masih berjalan mondar-mandir. Selama periode ini, Kaisar Semu melihat ke samping dan memberinya pandangan ke samping, kamu sangat menganggur. Maukah Anda datang dan membantu jika Anda berjalan-jalan di sana? Ayo main ke sini, dan kamu nongkrong di sana, apakah itu pantas? Sesuai. Ini akan menjadi jawaban Ye Chen, sekelompok tentara udang dan jenderal kepiting, Anda bisa mengatasinya,
dan dengan keterampilan omong kosong Anda yang biasa, Anda pasti bisa mengalahkan iblis dan iblis. Setelah menjadi kaisar, garis keturunan benar-benar sebuah pajangan. Ye Chen bergumam sambil berjalan. Tidak peduli seberapa kuat asal Anda, tidak peduli seberapa sombong garis keturunan Anda, jika Anda memberi Anda tebasan reinkarnasi, atau tebasan ruang waktu, seluruh dunia akan diam. Untuk menggunakan analogi yang agak langsung, seorang kaisar darah biasa memahami reinkarnasi secara menyeluruh. Seorang kaisar darah kacau tidak memahaminya dengan baik. Kaisar darah kacau mungkin sangat malu setelah beberapa pertempuran antara kedua kaisar ini. Hal semacam ini, kaisar jubah hitam adalah contoh berdarah, darahnya mendominasi, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Kaisar berjuang untuk darah, dan permaisuri berjuang untuk pengertian. Dapat diandalkan. Sambil berjalan, Ye Chen mengungkapkan kebenaran seperti itu, berpikir pada dirinya sendiri apakah dia harus meninggalkan asal-usul tubuh suci dan menggunakan identitasnya sebagai darah biasa, untuk menyerang alam kaisar. Dengan cara ini, tidak perlu terjebak di daceng dan mengoceh. Gunakan darah biasa untuk menjadi seorang kaisar, lalu menyatu dengan asal-usul tubuh suci. Orang ini mengusap dagunya lagi, berpikir seperti ini, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Memang, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, cita-cita itu indah, tetapi kenyataannya nakal. Jika metode ini berhasil, apakah leluhur tubuh suci tidak memikirkannya? Karena diinginkan, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya, itu membuktikan segalanya. Kekuatan jalan kaisar dan asal mula tubuh suci pada dasarnya menjijikkan, dan kaisar tidak dapat mengintegrasikan asal mula tubuh suci. Hanya ada satu cara untuk menjadi kaisar Ekaristi, sebagai identitas Ekaristi, buktikan Tao dan jadilah seorang kaisar. Bos, kamu ingin tersesat. Kuali yang kacau berdengung, menarik Ye Chen kembali dari pikirannya. Ketika dia menyadari ruang dan waktu, dia menyadari ruang dan waktu, tetapi semakin dia menyadari, semakin dia tersesat. Apa itu? Penggunaan berpikir tentang hal itu. Ye Chen mengeluarkan batu kering, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan pikiran yang mengganggu, dan terus memahami ruang dan waktu. Sekali lagi, dia mengulurkan tangannya, memegang pikiran keabadian di satu tangan, mengecilkan tangan lainnya menjadi beberapa inci, dan perlahan-lahan menyatukan kedua tangan. Engah. Darah mekar, dan tangannya yang baru saja bersatu diledakkan lagi, dan kali ini dampaknya bahkan lebih kejam, tidak hanya tangannya yang pecah, lengannya pecah, bahkan lengannya beterbangan dengan darah dan tulang. Saat pilar dipasang, terdengar suara yang cukup menyenangkan. Ada tanda-tanda mutilasi diri. Raja Penciptaan melihatnya sekilas, mengetahui bahwa Ye Chen menyadari ruang dan waktu, tetapi prosesnya tampak agak berdarah. Pengeboman semakin kejam setiap kali, mungkin lain kali saya menyadarinya lagi, seluruh orang akan hancur menjadi abu. Karena itu, membuktikan bahwa ruang dan waktu itu mengerikan. Jika ingin memahami, Anda harus siap dihancurkan. Terlalu banyak contoh seperti ini dalam ingatannya. Jalan ini tidak mudah dilalui, tetapi jika Anda berjalan keluar, itu akan luar biasa. Di sini, Ye Chen sudah duduk, berderak di tulangnya, mencoba yang terbaik untuk membentuk kembali tubuh sucinya. Ruang dan waktu sulit untuk dipahami, dia mengetahuinya lebih awal, dan dia juga memiliki semacam kesadaran, jika begitu mudah untuk menyadarinya, bukankah akan memalukan bagi kaisar? Ledakan, ledakan. Ledakan. Di luar altar, ada masa iblis dan iblis jahat. Yiru telah ditampar dengan darah ayam, hanya menyerang tetapi tidak mundur, dengan postur tidak akan pergi sampai altar diturunkan, bukan berarti mereka tidak akan melakukannya. Pergi, tetapi mereka tidak berani pergi, kaisar jubah hitam itu jatuh jika seseorang berani mundur selangkah, dia akan kehabisan akal. Mereka hanyalah sekelompok anak sial yang ditipu oleh kaisar. Lubang hitam bergetar cukup kuat, dan menyebar ke langit. Di langit berbintang itu, cukup banyak orang telah berkumpul, baik tua maupun muda, dengan kepala terangkat, ada yang mengerutkan kening, ada yang menyipitkan mata, ada yang kaget, dan ada yang bingung. Katakan padaku, mengapa ada begitu banyak hal yang terjadi di lubang hitam yang gelap itu? Ada gerakan setiap 2 hari. Kami tidak mengerti dunia yang kuat. Kuharap tidak ada yang berubah. Lubang hitam, entah apa yang terjadi, semakin banyak orang berkumpul, semuanya menunjuk ke arah Chang Miao. Melihatnya, saya melihat sebuah tangan tiba-tiba terulur dari Chang Miao, menyapu kerumunan. Tangan itu milik Ye Chen.
Bisa masuk dan keluar lubang hitam sesuka hati, dia juga bisa melihat langit berbintang dengan jelas, jadi dia mengambil beberapa pembantu. Orang-orang yang dia bawa semuanya berada di puncak yang terkuat, termasuk Jenderal Leluhur Mayat, Pria Abadi, Raja Abadi, Jiang Taixu, Phoenix. Melihat pemandangan ini, para pendatang baru mengerutkan kening, mengetahui bahwa ada banyak gerakan, tetapi mereka tidak tahu bahwa barisan yang begitu besar, iblis surgawi dan iblis jahat penuh, dan berkumpul untuk menyerang ini altar. Berbicara tentang altar ini, sungguh luar biasa, tidak terlalu besar, dan juga tidak terlalu kuat. Melihat pola kekaisaran yang terukir di atasnya, orang dapat mengatakan bahwa itu cukup tinggi. Sebelum berpikir terlalu banyak, para kaisar segera bergabung dalam pertempuran. Ye Chen melirik ke langit berbintang, dan menutup matanya ketika dia tidak melihat kelas Seon lagi sebenarnya, tidak ada banyak perbedaan antara memiliki dan tidak memilikinya. Meskipun barisan iblis dan iblis jahat besar, mereka yang tidak dapat menembus altar ini, tanpa dukungan pilar ajaib, dan ditekan oleh surga, jauh dari kondisi puncaknya. Ketika dia menyadari ruang dan waktu lagi, dia menjadi sangat tenang, dan dia berhenti berusaha menemukan titik keseimbangan ruang dan waktu, dan jatuh ke dalam meditasi. Memandang jauh, gambar itu membuat orang tertawa. Jika dikatakan bahwa dia adalah yang paling santai, semua kaisar semu bertarung, tetapi dia adalah satu-satunya yang meletakkan dagunya di satu tangan dan dalam keadaan linglung. Dia pantas disambar petir. Melihat ke belakang, Tian Lao berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan membaca tambang ini. Meskipun Ye Chen tidak menoleh ke belakang, tetapi ekspresi itu menunjukkan kalimat ini dengan baik, jika kalian semua berlari lebih cepat sebelumnya, apakah akan ada hal seperti itu? Selain itu, sangat jarang untuk menjadi begitu lincah, bagus untuk menggerakkan otot dan tulang Anda, semakin banyak setan dan setan datang, semakin baik, dan itu akan menyelamatkan kita dari pencarian mereka di lubang hitam di masa depan. Bagi saya tidak menganggur. Saya mencerahkan. Kita harus memikirkan untuk memindahkan altar ini. Jika Anda tidak bisa memindahkannya, saya harus datang. Saya harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Jadi, jaga aku baik-baik. Halo semuanya. Tidak ada yang salah dengan logika Kaisar ke-10 dari Great Chu. Diiringi oleh suara gemuruh, dia sedikit menutup matanya. Saat berikutnya, saat dibuka dan ditutup lagi, itu sudah menjadi mata kekacauan. Kemudian, dia menutup matanya lagi. Ketika Anda membuka mata Anda lagi, itu menjadi mata reinkarnasi lagi. Dengan cara ini, dia menggerakkan matanya seperti ini, bola-balik antara mata kacau dan mata reinkarnasi. Setelah 10 napas, dia berhenti. Saat ini, melihat matanya lagi, itu sudah menjadi mata reinkarnasi dan mata yang kacau. Belum lagi semua kuasi kaisar, bahkan dua kaisar, Tianming dan Ming, semuanya melihat dan mengelus janggut mereka. Trik ini sangat bagus. Ye Chen tidak menyulap, itu sangat berguna. Kedua jenis mata peri yang menentang surga melibatkan kekuatan tabu, mata reinkarnasi 6 jalur dan waktu dan ruang agak terkait, dan mata roda campuran mungkin sama. 3 bab hari ini. Tanggal 2 Februari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. N.